wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perwakilan dari kelas C, izin memperkenalkan diri. Saya Najwa Zahra. Saya Hayati Nufus. Saya Muhammad Taufik Al-Misli. Saya Arsi Maharani. Saya Dina Hirahmat. Saya Gina Nafsiana. Saya Nisa Yukomalasari. Kami di sini akan memberitahu beberapa alat-alat yang ada di laboratorium untuk menjelaskan manfaat, cara penggunaan dengan baik dan benar, dan tips merawat dan menyimpannya. Teman-teman, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan tentang cara penggunaan salah satu alat lab. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang auto check multi monitoring system, yang dimana alat ini bisa untuk mengukur kadar glukosa, kadar kolesterol, dan kadar asam urat ya teman-teman. Jadi ini 3 in 1, alat yang bisa mengukur tiga hal gitu. Nah di kali ini apa yang harus disiapkan? Nah ini adalah auto checknya teman-teman. Kita buka ya teman-teman. Nah di sini ada auto checknya, kita keluarkan. Ada auto checknya. Lalu di sini ada pennya yang nanti untuk menusukkan jarum. Lalu di sini ada strip. Ya, ini strip untuk glukosa ya teman-teman. Untuk glukosa, karena kali ini kita akan coba mengukur kadar glukosa pada seseorang gitu. Nah, selanjutnya ini ada blood lancet. Nah, ini di dalam blood lancet ini ada jarumnya ya teman-teman. Nah, terus kita juga siapkan alkohol. Nah, di sini juga bisa pakai alkohol lembaran dan tisu untuk alkohol yang cair. Tahap yang pertama adalah siapkan tisu yang sudah dilipat, lalu semprotkan tisu dengan alkohol, kemudian tisunya dilipat, bersihkan bagian ujung pen atau alat penusuk untuk mensterilkan alat tersebut. Nah, kemudian buang tisunya, lalu setelah itu kita buka bagian pennya, kemudian kita keluarkan lenset yang ada dalam kotaknya. Jika sudah dikeluarkan, ambil satu lenset untuk kita gunakan. Jika sudah, setelah itu putar bagian ujung lenset, kemudian masukkan ke dalam pennya. Lalu kita buka bagian ujung lensetnya, kemudian jika sudah terbuka, kita tutup kembali pennya. Setelah itu, jika sudah tertutup pennya, kita siapkan strip glukosanya. Dibuka strip glukosanya, ambil satu strip glukosa. Setelah itu, jika sudah, tutup kembali. Kemudian kita masukkan strip ke dalam alat pengukur glukosa, lalu kita letakkan kembali. Kemudian kita siapkan selembar tisu, dilipat 2, lalu kita semprotkan kembali tisu tersebut dengan alkohol. Kemudian jika sudah, kita bersihkan ujung jari pasien yang akan dicek darahnya. Dibersihkan terlebih dahulu agar steril jari pasien tersebut. Kemudian jika sudah, kita siapkan pennya, tempelkan ke jari pasien, lalu klik. Kemudian jika sudah, kita pijat-pijat jari pasien hingga keluar darah. Darah yang pertama keluar kita bersihkan dengan tisu, lalu kita pijat-pijat kembali jari pasien hingga mengeluarkan darah. Lalu setelah itu, kemudian sejajarkan strip test dengan tetesan darah hingga keluar hasil pengukuran kadar glukosa. Dalam hitungan mundur, hasil pengukuran glukosa darah akan keluar. Nah, kita lihat di situ hasilnya adalah 80 mg/dl. Nah, itulah hasil dari glukosa darah pasien. Jika sudah, kita bersihkan kembali ujung jari pasien yang tadi sudah kita tusuk dengan jarum. Kita bersihkan dengan tisu yang sudah disemprotkan alkohol. Kita bersihkan hingga jari pasien bersih kembali. Lalu setelah itu kita akan membuang strip dengan cara
mendorong bagian ujung auto check-nya, didorong, kemudian keluarlah stripnya dari auto check tersebut. Setelah beberapa saat auto check akan mati. Nah, ketika sudah selesai, kita simpan kembali auto check-nya, lalu putar bagian pennya, kemudian kita tusukkan kepada bagian penutup dari jarumnya tersebut hingga menempel. Lalu jika sudah, kita keluarkan bekas jarumnya itu untuk dibuang. Kemudian setelah itu tutup kembali pennya. Maka itulah cara menggunakan auto check monitoring system. Ini adalah cara perawatan setelah alat-alat digunakan. Jadi si pennya ini ketika sudah digunakan harus dibersihkan bagian ujungnya, karena untuk membuat bagian ujung ini tetap bersih dari darah-darah bekas tadi dipakai gitu. Jadi agar darahnya tidak tertinggal di ujung pennya. Cara membersihkannya adalah dengan semprotkan alkohol ke atas tisu, kemudian bersihkan bagian ujungnya seperti ini. Nah, ketika sudah dibersihkan, dielap-elap, kemudian alat sudah dalam keadaan bersih dan kembali diletakkan di tempatnya gitu. Oke, yang kedua ada anemometer. Anemometer itu alat untuk mengukur kecepatan angin. Anemometer pertama kali diperkenalkan oleh Leon Battista Alberti dari Italia pada tahun 1450. Fungsi anemometer yang pertama untuk mengukur kecepatan angin, yang kedua untuk menentukan arah mata angin, yang ketiga untuk pengamatan cuaca, yang keempat untuk mengukur tinggi gelombang air laut. Cara penggunaan anemometer yang pertama kita buka dulu si anemometernya dari wadahnya. Kemudian kita buka penutup baling-balingnya. Yang kedua, pencet tombol power. Nah, di layarnya sampai muncul angkanya. Kemudian kita tentukan arah mata anginnya terlebih dahulu, guys. Oke, lalu pencet tombol hold. Kemudian pencet lagi tombol hold. Kemudian pencet lagi tombol hold sampai 3 kali atau 5 kali ya. Lalu habis itu kita langsung bisa hitung rata-ratanya. Adapun fungsi dari tombol-tombolnya. Tombol unit itu berfungsi untuk mengubah satuan. Biasanya kita memakai satuannya menit per second. Kemudian ada juga tombol C atau F, itu berfungsi untuk mengubah satuan suhu. Selanjutnya ada tombol max atau min, yang bertujuan untuk mengetahui suhu tertinggi dan terendah di suatu daerah. Yang terakhir yaitu tombol hold yang bertujuan untuk melihat hasil pengukuran secara otomatis. Kemudian pencet tombol power lagi untuk mematikannya. Tutup baling-baling menggunakan penutupnya. Untuk cara merawat dan penyimpanannya, yang pertama, bersihkan droplet dari debu agar anemometer tetap terjaga akurasinya. Yang kedua, berhati-hatilah agar tidak merusak komponen pin. Yang ketiga, lakukan testing secara berkala minimal 6 bulan sekali. Yang keempat, gantilah baterai secara berkala tergantung jumlah pemakaian. 3. Headplate Stuart 160 merupakan alat pemanas elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas, dan lempengan atasnya berperan sebagai konduktor. Headplate sangat aman untuk memanaskan wadah berbahan kaca, berfungsi untuk mencampurkan dan memanaskan larutan bahan kimia. Cara penggunaannya: pertama, pastikan alat sudah tersambung dengan arus listrik. Headplate juga memiliki 3 lampu indikator. Yang ini menandakan bahwa headplate sudah menyala. Lalu kita putar sampai bunyi klik. Dan lampu indikator yang kedua proses pemanasan. Dan yang ketiga menunjukkan suhu sudah panas. Jadi suhunya itu bisa kita atur biasanya sampai 150 derajat. Lalu kita taruh gelas beker yang terdapat larutan kimianya. Kita tunggu pemanasannya. Nah, dan di sini lampu indikator yang kelap-kelip ini menandakan bahwa headplate sudah panas.
Setelah larutannya mendidih, matikan headpad-nya. Setelah itu, angkat gelas beker dari headpad dan di atas gelas beker itu tidak panas. Lalu cabut kabel, setelah itu bersihkan dan simpan setelah digunakan. Dari penjelasan kelompok 3 tadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing alat yang ada di laboratorium itu memiliki karakteristik sendiri dari fungsi, perawatan, dan penyimpanan. Peralatan di laboratorium itu sangat penting untuk pembelajaran mahasiswa. Jadi, alat-alat yang ada di laboratorium itu harus digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.